أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani fid dini rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu saudara sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah SWT. Allah menyatakan kepada kita, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka sampaikan, ceritakan. Terus terang saja, aktivitas maraton yang sedang saya jalankan mulai sejak sebelum subuh. Tadi kuliah subuh di Baitul Haq, lanjut kuliah duha di Baitul Jabbar Jati Bening, lanjut dengan bedah buku ini, belum sempat pulang, makanya mohon maaf penampilannya mungkin belum terlalu fresh. Hanya saja yang lebih penting bukan dohirnya, karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak melihat kalian dari rupa dan penampilan kalian, tetapi Allah melihat dari kalbu dan amal kalian. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya buku ini bukan merupakan satu karangan utuh yang memang disengaja untuk bikin buku, tetapi lebih merupakan makalah-makalah yang pernah disampaikan dalam berbagai forum dakwah yang kemudian dikumpulkan menjadi satu bagian, sehingga kemudian saya kasih judul Hidup Hanya Sekali Jangan Salah Jalan. Paling tidak untuk memberikan pedoman pegangan bagi setiap muslim yang ingin menjalankan hidupnya secara benar, meskipun tantangan, ancaman, dan hambatan begitu luar biasa akan dihadapi, dialami dalam kehidupan nyata ini. Karena Allah SWT menciptakan surga itu akan menjadi tempat terakhir bagi orang-orang yang memang teruji benar hidupnya dan bagus dalam ketaatannya kepada Allah SWT. Kemudian neraka menjadi tempat terakhir bagi mereka yang dalam hidupnya gagal mengikuti ketentuan Allah dan akibatnya dihukum oleh Allah akan berada di neraka, sehingga neraka itulah tempat orang-orang buruk nanti di akhirat. Nah, kita di dunia ini adalah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menentukan pilihan. Apakah kita akan menuju ke arah surga atas pilihan kita, ataukah kita akan menuju ke neraka atas pilihan kita juga. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia adalah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Inilah kehidupan dunia ini. Dari tidak ada kemudian kita diadakan di dunia ini untuk kita diuji oleh Allah, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Lihat, bukan yang paling bagus rupanya, bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling tinggi kedudukannya, bukan yang paling biru matanya, bukan, tidak semua itu. Allah menyebutkan yang paling bagus amalnya. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun itu. Ikhwani barakallahu fikum. Makanya Imam Fudail bin Iyad menjelaskan ayyukum ahsanu amala. Innallaha la yaqbalul amala hatta yakuna ikhlasan wa sawaba. Wal ikhlasu an yakuna
lillah was-shawabu ayyakuna wifqa sunnati Rasulillah. Bahwa Allah, kata Imam Fudail bin Iyad, Imamul Haramain, tidak menerima amal seseorang sampai memenuhi 2 kriteria. Yang pertama, amal itu ikhlas karena Allah. Yang kedua, benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena itu di dalam hidup ini jangan kita salah jalan, karena banyak jalan-jalan lain yang akan menghadang kita untuk tidak berjalan di atas jalan kebenaran ini. Allah menyebutkan kepada kita pada surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Allah mengatakan dalam ayat itu, inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan lain, nanti kamu akan tercerai-beraikan dari jalan yang lurus itu. Demikian Allah wasiatkan kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk kita bisa mencapai kebenaran itu, Allah berikan kepada kita sarana dan prasarana. Ya, baik itu kita diberikan roh yang bagus, diberikan fitrah yang utuh, diberikan akal yang sehat, diberikan badan yang terbaik. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menyebutkan kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Maka Allah turunkan Al-Quran, agama ini sebaik-baik pedoman. Allah katakan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapa yang lebih bagus agamanya daripada orang yang menyatakan diri sebagai muslim kemudian dia berbuat kebaikan-kebaikan. Kita diberikan agama terbaik sekalian. Kita diberikan tadi pedoman amalan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling bagus amalnya. Allah juga menyebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa di antara kalian dari yang lebih baik kata-katanya, ucapannya daripada orang menyerukan ke jalan Allah dan kemudian dia menyatakan sebagai muslim, kemudian dia menyerukan ke jalan Allah SWT. Karena itu ikhwani barakallahu fikum, seluruh perangkat yang Allah berikan kepada kita lengkap. Allah turunkan Al-Quran melalui nabi pilihan yang terbaik kepada kita. Dari 124.000 nabi, Nabi Muhammad nabi kita terbaik. Dari seluruh rasul yang berjumlah 313 rasul, rasul kita ini terbaik. Dan itu disampaikan oleh Nabi sendiri. Ya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah tuannya seluruh anak Adam dan itu bukan satu kebanggaan. Ikhwani barakallahu fikum, dengan Al-Quran yang terbaik, dengan Nabi yang terbaik, dengan kita diciptakan yang terbaik dalam hidup ini, apalagi yang kurang buat kita? Tinggal bagaimana kita memilih jalan yang terbaik. Inilah yang kemudian diberikan kepada kita kebebasan. Ya, inna hadainahu sabila imma syakran wa imma kafura. Kami telah berikan kepada manusia itu petunjuk jalan kebenaran. Apakah dia mau bersyukur mengikuti jalan itu, ataukah dia akan menjadi orang yang ingkar meninggalkan jalan itu? Makanya dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW menyebutkan, kullu nasi ghadin faba'i'u nafsahu famubiquha famu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang sekarang sedang berjalan menuju ke arah Allah SWT. Apakah orang itu pasti akan menjualkan dirinya menuju ke arah Allah? Apakah dia membebaskannya dengan menundukkan jiwanya, dirinya untuk taat kepada Allah, atau akan menghancurkan dirinya sehingga mengikuti jalan syaitan? Begitu pula dalam Muslim Rasulullah menyebutkan, inni khalaqtu ibadi hunafa faja'atumu syayatinu fashtaladhum. Dalam hadis qudsi ini Rasulullah menyampaikan, Allah menyatakan, aku ciptakan manusia dalam keadaan suci, bersih, jauh dari syirik dan penyimpangan. Kemudian datanglah setan-setan itu, kemudian mereka menarik hamba-hambaku itu menuju jalan-jalan yang tidak benar. Karena itu ikhwani barakallahu fikum, saya pandang perlu memberikan judul hidup hanya sekali, jangan salah jalan. Karena kalau kita melihat di dalam Al-Quran ada 6 manusia yang salah jalan. Ada 6 manusia yang salah jalan, yang semuanya disebutkan oleh Allah
Kesalahan mereka itu disebabkan karena mereka jahil dan tidak berilmu. Ikhwani barakallahu fikum, makanya jalan kebenaran itu selalu didasarkan kepada ilmu, dan kita harus menundukkan hawa nafsu untuk mengikuti ilmu yang benar itu dengan jalan mengamalkannya. Makanya saudara sekalian, kita sebutkan ada 6 jalan yang harus kita jauhi supaya kita tidak salah jalan. Jalan yang pertama yaitu yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 64. Ya, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ya, wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir itu, apakah kepada selain Allah kalian menyuruh aku untuk beribadah, wahai orang-orang bodoh? Maka orang-orang kafir itu, kalau tadi sebutkan angka 6 miliar tanggal 31 besok, tanggal 31 besok Oktober, maka jumlah umat manusia di dunia akan mencapai 7 miliar. Tanggal 31 Oktober besok disebutkan bahwa jumlah umat manusia di dunia akan mencapai berapa? 7 miliar. Umat Islam sekitar 1/4. Selebihnya kategori orang kafir itu. Makanya hakikat orang kafir itu kata Allah orang bodoh meskipun dia profesor doktor. Perhatikan itu. Makanya jangan ikuti orang-orang kafir. Apakah itu bintang film yang di Hollywood itu? Ya, apakah mereka penulis? Apakah mereka ilmuwan? Siapapun mereka, kalau mereka orang kafir, jangan diikuti jalan hidupnya. Karena mereka orang-orang bodoh dan keliru kalau ketika kita mengikuti jejak mereka. Ini yang pertama. Jalan yang salah, yaitu mereka orang-orang kafir. Yang kedua, jalannya orang-orang musyrik. Ya Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Di dalam ayat itu Allah mengatakan, wahai Muhammad, kalau ada orang musyrik yang datang kepadamu minta perlindungan, berikan perlindungan kepadanya, hanya perdengarkan Al-Qur'an kepada orang musyrik itu. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu orang-orang yang tidak berilmu. Lihatlah perjalanan orang musyrik. Kalau dikatakan orang musyrik, bisa orang kafir, bisa orang muslim. Selama mereka menyembah selain Allah, meskipun mereka menyembah Allah, maka dia kategori musyrik. Ya, siapapun yang menyembah Allah, sekaligus juga menyembah selain Allah, namanya musyrik. Atau dia sama sekali tidak menyembah Allah, tetapi menyembah hanya selain Allah, juga musyrik. Kalau begini modelnya, akan banyak kita temukan berapa banyak orang Islam yang kategori musyrik karena mereka menyembah kuburan, karena mereka menyembah keris, karena mereka menyembah gunung, karena mereka menyembah dukun, bahkan mereka diantaranya ada yang menyembah jin dan lain sebagainya, Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya itu. Maka itu kategori musyrik. Allah sebutkan mereka orang-orang yang tidak berilmu. Makanya jangan ikuti jalan orang-orang musyrik itu. Kemudian yang ketiga, yaitu mereka yang kategori munafik. Allah menyebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azmu min al-adhal walil 'izzatu walil rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kalau orang-orang munafik itu mereka pulang ke Madinah, mereka akan berkata, lihatlah dulu orang-orang yang mulia di Madinah akan pulang kemudian menjadi hina, padahal kemuliaan itu hanya milik Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Tetapi orang-orang munafik itu tidak berilmu. Makanya jangan mengikuti jalan orang munafik-munafik itu. Sesungguhnya mereka orang yang tidak berilmu, karena itu mereka menipu diri sendiri sebelum mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu kaum muslimin. Sehingga karenanya saudara sekalian, jejak kaum munafikin ini sudah ada di masa Rasulullah SAW, dan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Dan jangan mengikuti jejak orang-orang munafik kita. Para munafik ini banyak yang disebutkan oleh Al-Quran, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Paling tidak disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik itu satu jaringan, baik laki maupun perempuan, mereka satu jaringan. Apa yang nampak pada mereka? Mereka menyuruh yang mungkar. Ya, kalau Anda melihat ada orang muslim menyuruh yang mungkar, itu kategori orang munafik. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mereka mencegah yang ma'ruf. Itu orang-orang munafik. Wa yaqbiduna aydahum, mereka pelit dengan hartanya. Karena mereka sangat cinta dengan hartanya.
Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa sama Allah sehingga Allah lupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Sungguh orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik, yang biasa melanggar Allah Subhanahu wa taala. Makanya jalan ketiga jangan diikuti, karena itu jalan orang-orang yang salah jalan. Mereka orang-orang munafik. Yang keempat adalah mereka yang kategori orang-orang zalim. Dalam surat Al-Ahzab ayat 172 Allah menyebutkan, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya, kami telah tawarkan amanat syariat ini kepada langit, bumi dan gunung. Semuanya keberatan. Lihat, langit, bumi dan gunung, makhluk Allah yang besar-besar, yang hebat-hebat, semuanya keberatan menerima syariat ini. Makanya mereka memilih, sudahlah kami diciptakan sampai situ selesai, tidak ada tanggung jawab di akhirat. Tuh, langit, bumi dan gunung. Tapi kemudian amanat syariat ini ditemban oleh manusia yang kali dicubit sakit ini, yang penuh dengan kelemahan ini. Kita terima itu. Kalau kita tidak menjalankan syariat Allah secara benar, maka kita masuk kategori zalim dan bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan termasuk kategori orang-orang yang zalim dan bodoh seperti itu, sehingga karenanya jangan abaikan amanat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian jalan yang kelima, yaitu jalan mereka orang-orang yang tersesat. Yang antum akan melihat itulah aliran-aliran sesat sebanyak-banyaknya itu. Ahmadiyah, Syiah, LDI yang sesat-sesat itu segitu banyaknya di Indonesia, sehingga dirilis oleh Departemen Agama mencapai 300 aliran sesat di Indonesia. Yang kemudian Allah SWT menyebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 119, wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwaihim bighairi ilm inna rabbaka a'lamu bil mu'tadin. Kamu akan temukan banyakkan manusia mereka sesat jalannya karena tanpa ilmu, sehingga Allah Maha tahu siapa orang-orang yang melampaui batas itu. Karenanya saudara sekalian, kita tidak mau terbawa kepada arus kesesatan yang begitu deras dan begitu banyak yang menimpa masyarakat di Indonesia ini. Makanya pentingnya kemudian kita ingatkan, jangan salah jalan, mengikuti jalan orang-orang yang sesat itu. Na'udzubillah min dzalik. Inilah jalan kelima yang diperingatkan oleh Allah kepada kita, jangan mengikuti aliran sesat. Kemudian yang keenam, yaitu mereka yang mengikuti hawa nafsunya sehingga suka melakukan maksiat. Dalam surat Yusuf ayat 33 Allah menyebutkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna akum minal jahilin. Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak selingkuh oleh seorang perempuan yang cantik, kaya, terhormat, dan mau dia masukkan ke dalam kamar, kemudian dia mengatakan, hai talak, lakukan yang kamu inginkan wahai Yusuf. Tetapi Yusuf ingat sama Allah sehingga dia berpaling, tidak mau mengikuti kehendak perempuan ini. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, bantulah aku untuk berpaling dari perempuan ini. Tetapi perempuan ini kemudian memberikan satu ancaman, kalau kamu tidak mau mengikuti kehendakku, aku penjarakan kamu. Maka Yusuf mengatakan, demi Allah, ya Allah, penjara bagiku lebih bagus daripada aku melanggar engkau mengikuti kehendak perempuan ini. Akibatnya aku menjadi orang yang jahil. Makanya Ibnu Qayyim dan yang lainnya, para ulama menyimpulkan, orang yang bermaksiat kepada Allah hakikatnya dia jahil. Orang yang makan riba itu jahil. Orang yang durhaka sama orang tuanya itu jahil. Orang yang minum minuman keras itu jahil. Orang yang berjudi itu jahil. Orang yang melanggar pelanggaran syariat Allah itu jahil. Makanya jangan kita mengikuti orang-orang jahil seperti itu. Karena ikhwani, barakallahu fikum, inilah jalan yang keenam yang kita lihat dalam kehidupan umat manusia. Makanya dari 6 jalan penyimpangan ini Allah ingatkan kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Syekh Muhammad Syinqiti rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir, gurunya para ulama di Saudi Arabia. Ya, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, semua itu muridnya Syekh Muhammad Syinqiti ini. Yang pengarang kitab Adwa'ul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran. Beliau menyampaikan ayat ini ketika menyampaikan pengajian di Masjid Haram Nabawi dari Maghrib sampai Isya, yang kemudian beliau menyampaikan ayat ini sambil tersengguk-sengguk, sambil menangis, sambil kemudian berpikir. Tiba-tiba beliau klik, tidak lagi berbicara,
dan ditemukan beliau dalam keadaan meninggal dunia ketika menyampaikan ayat ini. Kenapa? Ayat ini luar biasa memperingatkan kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Maka dekatilah Allah, berdoalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah dengan penuh harap dan rasa takut. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang berbuat kebaikan. Ikhwani barakallahu fikum, ayat ini cukup dalam sehingga kemudian peringatkan kita jangan mengikuti 6 jalan kerusakan tadi itu, sehingga tidak ada jalan kecuali satu jalan. Itulah jalan Allah, itulah jalan mereka orang-orang beriman yang kemudian Allah menyebutkan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, siapa yang menentang Rasulullah setelah datang kebenaran kepadanya dan tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Pertanyaannya, kita hanya tidak cukup mengikuti sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Allah juga menyebutkan harus mengikuti jalannya kaum mukminin. Siapakah gerangan mereka, wahai kaum muslimin? Al-Imam Syafi'i dan para ulama ahli tafsir yang lainnya menyebutkan bahwa ijma' yang dimaksudkan sabilil mu'minin adalah sabilus sahabah, jalannya para sahabat. Karena ketika ayat itu turun, yang disebutkan kaum mukminin adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya dengan dasar ini Ibnu Abbas menyampaikan bagi kita wajib untuk mengikuti jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat yang oleh beliau disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengikuti sunnah Rasulullah dan mengikuti jamaahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Barang siapa yang berpaling dari jalan ini, ya, barang siapa berpaling dari jalan ini, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang berpaling dari jalan ini, kami akan palingkan dia ke neraka jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat. Sekalian, inilah jalan kebenaran yang harus kita tempuh kalau kita ingin selamat dalam kehidupan ini. Penerbit menceritakan sama saya setelah buku ini terbit, kemudian dia tawarkan ke sejumlah toko-toko buku. Ada di antara toko buku yang punya toko buku itu melihat nama saya, Farid Ahmad Toko, oh jangan, ini Syiah ini. Langsung penerbit itu bilang ini Syiah, nggak mau jual. Ya, kata penerbitnya, ya saya tahu dia bukan Syiah. Coba dibaca dia dulu. Subhanallah, belum baca bukunya, lihat namanya sudah langsung bilang Syiah. Nah, silakan baca buku saya ini, apakah saya Syiah atau bukan, akan ada jawabannya. Ya, barakallahu fikum. Yang kedua, saya juga dituduh khawarij. Ya, lewat internet, lewat ceramah-ceramah sebagian orang, saya dituduh khawarij. Silakan baca buku ini dan nilai saya apakah saya khawarij. Ya. Yang lucu lagi, saya juga dituduh murji'ah. Khawarij dan murji'ah ini mustahil ketemu. Karena khawarij ini ekstrim keras, sementara murji'ah ekstrim kendor. Dua-duanya nggak mungkin ketemu. Tapi dituduhkan ke saya juga, saya murji'ah, kata mereka. Makanya kepada mereka, silakan baca buku ini. Apakah saya murji'ah? Silakan dinilai. Ya. Dan saya nyatakan, saya insya Allah sebagaimana yang terungkap, saya bacakan tulisan saya, pikiran saya, dan ini tidak saya nukil dari buku manapun. Karena ini pendapat saya murni dan saya hasilkan dari usaha saya, dakwah dan terjun di masyarakat. Saya simpulkan bahwa penyimpangan manusia itu lebih banyak disebabkan karena cara memahami Islam yang salah. Ya, selain tadi disebutkan oleh Allah tentang model-model orang yang salah, tetapi kenapa orang Islam itu salah sehingga kemudian melahirkan aliran sesat? Itu disebabkan karena metode memahami Islam yang salah. Ya, silakan dilihat pada halaman 33 dari buku saya ini. Kemudian saya sampaikan di sana ada 5 macam pemahaman. Kalau orang itu salah memahami Islam dengan salah satu metode yang 4, maka dia akan salah memahami Islam. Yang pertama, memahami Islam tidak dari sumber Islam. Islam dipahami menurut profesor doktor ini, menurut pendapat si A, menurut pendapat si B. Baik orang muslim maupun non muslim. Didasarkan pendapat-pendapat saja, tidak merujuk kepada dalil utama Islam, maka orang seperti itu akan pasti cepat atau lambat akan menyimpang jalannya. Lihatlah kelompok Islam liberal itu, cili itu, dari jenis yang seperti ini. Dia nggak pernah bawa Quran, nggak pernah hadis. Dia dibawa pendapat ini, pendapat itu. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah paham Islam. Jelas itu.
Ini metode pemahaman yang salah. Yang kedua, mereka memahami Islam hanya Quran tok. Quran diotak-atik menurut akalnya, yang oleh orang banyak disebut dengan Quraniyun atau ingkar sunnah. Atau mereka yang memang pemahamannya hanya mendasarkan Quran saja, karena ragu dengan sunnah, atau tidak paham dengan sunnah, sehingga rujukannya hanya selalu Al-Quran menurut pikiran masing-masing. Ini banyak sekali di Indonesia ini. Dan mereka orang-orang seperti ini, cepat atau lambat pasti akan menyimpang. Karena mereka tidak akan pernah paham Al-Quran, kecuali merujuk kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa arti tafsir Rasulullah terhadap Al-Quran? Apa arti Rasulullah SAW mempraktikkan Al-Quran? Salat di Al-Quran disebutkan secara global. Rinciannya dari mana? Dari sunnah. Zakat diterangkan secara global. Rinciannya bagaimana? Sunnah. Kurban disebutkan secara global. Fasholli lirabbika wanhar. Prakteknya bagaimana? Dari sunnah. Tidak akan orang pernah paham Al-Quran kecuali merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Tetapi itu tidak dijalankan oleh kelompok yang kedua ini. Nah, kelompok yang ketiga memahami Islam hanya berdasarkan sebagian sunnah. Oh, sunnah itu makan tangan kanan. Sunnah itu harus pakai jenggot. Perempuannya harus pakai cadar. Kemudian harus poligami. Yang senang bapak-bapaknya tok ini. Ibu-ibunya bagaimana? Jangan poliandri. Karena itu haram hukumnya. Yang jelas, mereka pahami Islam hanya berdasarkan sebagian sunnah. Makan bareng, pakai jenggot, poligami, that's it. Cuman itu saja. Sementara Islam dalam arti peradaban, Islam dalam arti politik negara, Islam dalam arti ekonomi, Islam dalam arti sosial, Islam dalam arti dakwah, Islam dalam arti perjuangan, mereka tidak pahami secara benar. Orang-orang seperti ini tidak akan paham Islam secara benar. Hanya memahami Islam hanya dengan sebagian sunnah. Kemudian yang keempat, metode yang keempat, mereka yang memahami Islam berdasarkan Quran dan sunnah. Terus menurut siapa? Menurut dia. Lihat LDI itu. LDI itu Quran sunnah. Qurannya mereka pelajari dengan menggunakan mangkul cara mereka. Kemudian hadis-hadis mereka pelajari. Bukhari, Muslim, Sunan Nasai, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Itu mereka pelajari. Kadang-kadang dalam waktu 3 bulan. Selesai itu. 6 kutub sita itu. Luar biasa mereka. Quran sunnah. Tetapi menurut siapa? Menurut mereka. Tidak menurut Rasulullah. Tidak menurut para sahabat. Para salafus saleh. Tidak sama sekali. Orang-orang seperti ini cepat atau lambat akan mengalami penyimpangan. Kenapa? Tidak jarang hawa nafsu masuk di situ. Sehingga karenanya kita menemukan banyak fatwa-fatwa yang bertentangan satu sama lain dari jenis kelompok yang seperti ini. Ikhwani barakallahu fikum, kita jangan masuk metode yang keempat ini, juga akan mengalami kemungkinan riskan untuk tidak menyimpang. Adapun yang kelima, itulah yang kemudian kita tawarkan sebagai satu metode yang paling benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan itulah kemudian memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, dan inilah yang paling aman karena kita akan merujuk bukan hanya pemahaman tetapi dengan praktek mereka sekaligus. Karena itu sekalian kita lihat bagaimana salafus saleh mempraktekkan Islam, bagaimana mereka memahami Islam, itu lengkap sekalian. Makanya orang yang tidak merujuk kepada salafus saleh, Islamnya akan bermasalah. Islamnya akan mengandung kesalahan-kesalahan yang luar biasa. Paling tidak ini adalah pendapat saya pribadi yang tidak ada dalam kitab manapun yang saya dapatkan, tetapi ini adalah satu ungkapan yang bisa dikoreksi, masukan dari Dr. Zain ataupun yang lainnya, nanti kita diskusikan. Barakallahu fikum. Ikhwani barakallahu fikum. Inilah poin-poin untuk supaya kita tidak menyimpang, menuju jalan yang benar, ya. Sehingga kemudian kesimpulannya apa buku ini? Panjang amat ngomongnya. Simpulannya apa? Ada dalam halaman, silakan lihat kesimpulan saya. Sebenarnya ada pada halaman 87. Kalau Bapak Ibu membaca 5 poin dari 5 paparan saya ini pada halaman 87, artinya Anda paham buku ini. Kalau Anda tidak paham 5 poin ini, berarti Anda belum paham buku ini. Ya. Pada halaman 87 itulah ringkasan buku ini. Apa itu? Yang pertama, mengenal Allah, ma'rifatullah. Tentunya ma'rifatullah dengan seluruh ketetapan yang terangkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita ma'rifatullah dengan dalil-dalilnya. Tentunya ini bukan saat ini kita bicara, karena ini adalah penjelasan panjang lebar yang kaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kaitan dengan tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, ataupun tauhid uluhiyah. Hak Allah SWT yang harus kita pahami dari penjelasan Allah sendiri dan keterangan Rasulullah SAW yang paling tahu tentang Allah. Makanya ketika ada dalam riwayat Bukhari 3 orang yang mengaku hebat amalnya,
Satu orang yang sepanjang malamnya dia tahajud. Satu lagi sepanjang harinya dia puasa. Yang satu lagi nggak mau dekat perempuan, nggak mau kawin. Mereka merasa hebat pengorbanan mereka kepada Allah, ibadah kepada mereka kepada Allah. Mereka ingin membandingkan bagaimana sih ibadah Rasulullah. Setelah kemudian mereka datang, Rasulullah tidak ada, sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberitahukan kepada Rasulullah 3 orang yang seperti ini, dipanggillah mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, ana a'lamukum billah wa atqakum lillah. Saya adalah orang yang paling berilmu tentang Allah dari kalian, paling paham tentang Allah daripada kalian, dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dari kalian. Meskipun begitu, ana muwakum, saya bangun, saya tidur, saya pun bangun. Ya. Wa asum wa aftir, kadang puasa, kadang tidak selain Ramadan. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi kaum wanita itu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukan golonganku. Begitu Nabi SAW menasihati orang ini. Makanya orang yang paling tahu tentang Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Dan berikutnya Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah, mereka itulah kategori orang yang berilmu. Karena itu, ikhwan barakallahu fikum, yang pertama ini penting untuk kita dalami, yaitu ma'rifatullah. Yang kedua apa? Yaitu ma'rifatul haq, mengenali kebenaran yang Allah turunkan kepada kita. Yang Allah maukan dari kita itu apa? Salat itu kebenaran. Allah ajarkan kita untuk salat. Aqimis salata li dzikri. Disuruh salat kita salat. Kita disuruh puasa, kita disuruh zakat, kita disuruh haji, kita disuruh berkorban, kita disuruh apa saja. Kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah, kita pahami itu. Selamat kita. Setelah kita paham kebenaran itu, dan ini adalah perusaha dengan majelis taklim, dengan usaha-usaha seperti ini. Karenanya sekalian, mengenal kebenaran adalah merupakan sesuatu yang inti dalam hidup ini. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam surat Yunus ayat 32, fadzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun. Dialah Allah Tuhan kalian, daripadanya lah segala kebenaran. Siapa yang tidak di atas kebenaran yang Allah turunkan, maka dia pasti di atas kesesatan. Kemana kalian akan menuju? Karenanya sekalian, kebenaran inilah yang terus kita tuju, kemudian kita pahami, kemudian kita praktekkan kebenaran itu, dan kita serukan kepada manusia. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqq. Kalau kamu sudah tahu kebenaran, sampaikan kebenaran itu. Qulil haqqa walau kana murra, sampaikan kebenaran meskipun apa? Pahit. Ini yang kedua yang harus kita pahami untuk selalu kita upayakan memahami kebenaran. Yang ketiga apa? Sikap kita kepada Allah. Harusnya bagaimana? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, kita harus ikhlas di dalam hidup ini. Makanya tandanya orang ikhlas itu apa? Dia nggak pernah kecewa. Saya kecewa ya masuk ke Al-Islam. Saya kecewa ya datang ke bedah buku di Al-Islam. Saya kecewa ya menjadi muridnya Ustadz siapa. Saya kecewa ya punya istri begini. Saya kecewa. Nah, ini tanda-tanda orang yang tidak ikhlas. Kalau orang ikhlas dalam hidupnya, dia nggak pernah kecewa karena dia lakukan karena Allah. Biar istrinya pesek, alhamdulillah, saya terima, ini takdir Allah. Biar kemudian miskin nggak masalah, ini takdir Allah. Meskipun terus berusaha untuk mencapai yang terbaik. Ikhwani barakallahu fikum, ikhlas karena Allah, ini pekerjaan yang tidak gampang. Ya, kata Salam, ala ma khalallahu batilu, sesungguhnya selain Allah batil. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik kepada Allah, hilang rasa ikhlasmu, maka kamu menjadi orang yang rugi, amalmu batal, dan itu berarti kita gagal dalam hidup. Karenanya sekalian, hal yang ketiga ini penting sekali, mencapai tingkat keikhlasan. Hakikat tauhid itu intinya mencapai keikhlasan ini. Karenanya sekalian, hal yang ketiga ini adalah sesuatu yang sangat mendalam, yang terus kita harus dalami untuk mencapai satu tingkat di mana kita diridhai oleh Allah SWT. Adapun yang keempat, yaitu mengikuti jejak Rasulullah SAW. Karena Allah telah menetapkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah SAW, maka kamu akan cintai oleh Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah kamu ambil, apa saja yang dilarang kamu tinggalkan.
Jadi jalan keselamatan yang keempat adalah kita mengikuti Rasulullah SAW. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Karena itu akan berarti menuduh Rasulullah tidak menyampaikan syariat secara utuh. Padahal Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada waktu hajat wada di Arafah turunnya ayat Allah SWT, hari ini kusempurnakan Islam sebagai agama kalian dan kusempurnakan nikmat kalian dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Karenanya saudara sekalian, kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah mutlak harus kita ambil. Karena itu perintah Al-Quran selalu berkaitan dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Bahwa orang-orang beriman diperintahkan untuk selalu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun taat kepada selain Allah dan Rasulnya bersyarat selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwani barakallahu fikum, inilah ketentuan yang harus kita ikuti dalam hidup kita, dalam semua hal, baik itu aspek pribadi, keluarga, masyarakat, negara, ataupun hubungan internasional. Seharusnya kita merujuk kepada Rasulullah SAW. Adapun yang kelima, yaitu mencari yang halal. Mencari untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk rumah, untuk berkeluarga, beristri dan sebagainya, itu semua harus dasarnya halal. Kalau ada daging di dalam diri kita yang tumbuh dari haram, maka neraka lebih bagus baginya. Rasul mengatakan mana batalahmun min suhud fannaru aulalah. Tidak ada daging yang tumbuh dari haram kecuali neraka lebih pantas baginya. Makanya doa orang-orang yang makan dan minum ataupun berpakaian haram, Allah tidak mengabulkan doa orang seperti itu. Karenanya saudara sekalian, meskipun sedikit asal halal lebih baik daripada banyak, tetapi mengandung yang haram. Sehingga karenanya poin yang kelima ini penting sekali untuk menjadikan kita menapaktilasi kehidupan ini agar kita selalu di atasnya halal, dan al-halal itu jelas dan haram pun jelas. Sehingga karenanya jangan kemudian kita terkecoh dengan yang syubhat, karena siapa yang masuk ke dalam syubhat akan mudah untuk terjerumus kepada yang haram. Inilah poin-poin yang pokok dalam buku ini. Kemudian saya menyampaikan sedikit koreksi kesalahan yang ada di buku ini karena kesalahan ketikan atau sengaja tidak sengaja dari penerbit atau dari saya. Yang pertama adalah silakan dilihat pada halaman yang ke-17. Ini salah ketik, halaman 17 berbicara masalah akal. Di sana ada pengetahuan duniawi berkembang luar biasa, baik humaniora, tertulis humanoria. Ini jelas keliru secara bahasa ataupun secara ilmiah, ini jelas keliru. Ini harus dikoreksi untuk ini tulisan bahasa. Kemudian pada halaman yang ke-65 di sana tertulis seorang yang pertama kali disebut sebagai tokoh sufi, namanya Abu Hashim Al-Kufi. Tertulis Hashim Al-Kufi, seharusnya Abu Hashim Al-Kufi. Ini kesalahan ketik yang kemudian harus diperbaiki untuk terutama masukan buat cetakan yang akan datang, ya. Kemudian ada kesalahan ilmiah, yang harus diperbaiki, yaitu pada halaman yang ke-57. Pada halaman yang ke-57 ini juga bisa jadi salah ketik atau kurang ketiknya. Pada halaman 57 tentang isi Al-Quran itu ada 5 poin berkaitan dengan akidah, yaitu kesalahan pada poin pertama, yaitu pemberian tentang Allah dalam kaitan dengan rububiyahnya. Ada kurang rububiyahnya, ya. Kemudian nama dan sifatnya, bagian ini disebut dengan tauhid al-asma wa sifat, itu bagian kedua, ya. Jadi ada kekurangan ungkapan rububiyahnya, ya, karena bagian pertama dari isi tauhid itu adalah tauhid al-ilmi al-khabari, kaitan dengan penjelasan alhamdulillahi rabbil alamin, itu tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim itu adalah tauhid al-asma wa sifat. Malik Yaumuddin dan seterusnya itu adalah al-asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah poin yang kedua, yaitu berkaitan dengan tauhidul ibadah. Jadi kesalahan ada kurang secara ilmiah ungkapan rububiyahnya, ya. Barakallahu fikum. Kemudian pada halaman 85 tertulis la tasluhu amra hadil ummah. Ini secara bahasa jelas keliru, yang seharusnya la yasluhu, sebagaimana tertulis pada halaman terakhir buku ini. Ya, halaman terakhir buku ini tertulis benar,
la yasluhu amru hadil ummah. Ini pernyataan Imam Malik rahimahullah yang kemudian tertulis salah di halaman 85. La tasluhu amru hadil ummah, yang sahih adalah la yasluhu amru hadil ummah. La yasluhu amru hadil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Barangkali itu koreksi. Ada juga bagian pertama ada kesalahan tulisan kurang tasdid pada halaman 1, harusnya waman waffa, tertulis waman wafa, harusnya waman waffa, kurang tasdid. Barangkali itu poin-poinnya. Selebihnya adalah masukan-masukan buat kita untuk bagaimana meningkatkan kualitas tauhid kita, sekaligus meningkatkan keimanan kita dengan amalan-amalan yang diantaranya pada halaman 74. Itu penting sekali. Kalau kita ingin untuk meningkatkan amal soleh kita, maka laksanakan 10 hal yang dimaksudkan diusulkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah untuk kita amalkan dalam berbagai hal yang dapat meningkatkan cinta kita kepada Allah melalui 10 hal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang saya sampaikan dalam bagian ini. Ikhwani barakallahu fikum, tentunya buku ini akan mungkin ditemukan banyak kelemahan-kelemahan baik secara metodologis ataupun secara ilmiah ataupun secara kesalahan manusia. Tetapi insyaallah nanti ada Dr. Zain yang akan membuat perbandingan dan memberikan masukan-masukan untuk perbaikan, kritikan-kritikan juga mungkin juga dari para pendengar, daripada hadirin ataupun yang lewat nanti rekaman bisa saja memberikan masukan-masukan. Kita terbuka. Saya sebagai manusia pasti akan banyak kesalahan dan kelemahan, karena bagaimanapun yang muncul dari manusia selain Rasulullah SAW itu pasti akan banyak mengandung kelemahan dan kesalahan. Makanya Imam Malik rahimahullah menyatakan kullu kalamin yu'khadhu wa yurad ila sahib al-qabr sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali Rasulullah SAW sebagai pemilik kuburan ini, kata Imam Malik. Sehingga karenanya yang berasal dari Allah dan Rasulnya pasti mutlak benarnya, yang dari kita sebagai manusia pasti banyak kesalahannya. Makanya ilmu kita akan harus selalu berkembang dan siap untuk menerima masukan, kritikan. Sehingga karenanya saya tidak menutup diri kepada siapapun yang menemukan kesalahan saya, kekurangan saya, silakan untuk diberikan masukan, diberikan kritikan untuk diperbaiki. Kalau memang salah, saya mengakui kesalahan itu. Kalau nggak salah, jangan dicari-cari yang kemudian untuk menjatuhkan. Naudzubillah min dzalik. Kalaupun itu dilakukan nggak masalah, insya Allah itu amal saleh buat saya. Yang jelas perilaku-perilaku prejudice ini anggapan-anggapan negatif, tapi sebelum mendengarkan, sebelum melihat, ya, sebelum berbicara, kadang-kadang itu dianggap sebagai satu kelemahan. Saya sudah pernah menyampaikan, kenapa kok saya suka dipojokkan atau suka difitnah, sesuatu yang kadang-kadang saya lihat saya nggak ngerjakan, atau sesuatu yang dituduhkan padahal tidak benar. Ya, saya sampaikan kepada mereka, dan saya sebenarnya tidak perlu menjawab lewat internet, lewat tertulis, saya nggak pernah jawab itu. Cuman saya nasihati saja. Ya, saya nasihati, kalau memang ada yang kalian kritik dari saya, itu ada 2 kemungkinan. Ya, kalau itu benar, yang namanya ma'ruf, pasti nggak kalian akan kritik, karena ada dasarnya kebenaran. Baik menurut agama maupun menurut akal, syara'an atau aklah. Pasti yang kalian maksudkan dengan kritikan itu ketika kalian melihat ada kemungkaran, pendapat yang bertabrakan dengan syariat, ya, sesuatu yang mungkar, buruk menurut agama dan akal. Mungkar kullu ma urifa syarruhu aqlan syar'an wa aqla. Ya, kemungkaran itu segala yang buruk menurut agama dan akal. Mungkin bagian ini yang kalian kritikin dari saya. Kalau ada sesuatu yang mungkar yang kalian temukan dari saya, baik itu pemikiran atau kemudian ucapan ataupun perbuatan, ya, saya siap untuk rujuk. Tetapi jangan kemudian semena-mena menuduh tanpa dasar, karena ada ketentuannya. Rasulullah SAW menyebutkan dari Imam Muslim, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika at'aful iman. Siapa yang melihat satu kemungkaran, perhatikan melihat, bukan mendengar, apalagi kata-katanya. Ya, kata orang, kata ini, kata itu. Nah, ini yang bikin masalah ini yang bikin fitnah, dan saya menemukan jenis inilah yang paling banyak. Makanya kepada mereka yang mengkritisi saya, silakan. Yang kemudian bahkan membantai saya dalam bentuk bukan membunuh tetapi menjatuhkan dan lain sebagainya, memfitnah, silakan saja. Itu untuk tanggung jawab kalian. Insyaallah mengangkat dosa saya
dan menambah pahala saya nggak masalah, tetapi yang saya ingatkan kepada mereka sebagai nasihat bahwa kalau kalian melihat kemungkaran bukan hanya sekedar mendengar. Al-Quran Rasulullah menetapkan melihat. Apa yang kalian lihat kemungkaran dari saya, silakan kalian rubah dengan tangan atau dengan lisan, minimal dengan kalbu. Tetapi sampai sekarang saya belum menemukan jenis yang seperti ini. Tentunya kemungkaran ini, ya, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Muhammad Dido, itu lebih kaitannya dengan yang haram. Ya, yang namanya mungkar ini tuh yang haram itu semuanya itu. Karena di dalam syariat itu hanya 5. Ada yang wajib yang harus kita tunaikan. Ada yang sunnah yang dicontohkan dari Rasulullah kita amalkan. Ada yang mubah kaitan dengan dunia. Dan ini tidak ada kaitan dengan kemungkaran. Ya, ini kaitan dengan ma'ruf. Adapun kemungkaran kaitan dengan kedua, yaitu yang kategori apa? Haram dan yang kategori makruh. Nah, kalau haram jelas hukumnya. Kalau makruh terjadi perbedaan di antara para ulama. Makanya kaidah di antara para ulama, bila kamu menemukan sesuatu pendapat yang diperselisihkan antara para ulama karena perbedaan pemahaman terhadap dalil, jangan kalian tegur. Meskipun itu kategori makruh, jangan kalian tegur. Karena itu ada dasar perbedaannya di dalam syar'i yang dimana di sana ada ijtihad. Tetapi yang tekanannya mungkar ini lebih cenderung kepada yang haram. Begitu disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Dido dalam kitab Al-Amr bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar, sehingga karenanya baik kita melakukan amar ma'ruf atau nahi munkar harus dengan ilmu, tidak boleh tanpa ilmu. Sehingga tidak boleh kita melakukan upaya mencegah kemungkaran, akibatnya menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, gak boleh kita jalankan. Atau kita mencegah kemungkaran akan melahirkan kemungkaran yang sama, tidak boleh kita jalankan. Sampai kita menegur kemungkaran untuk menutup kemungkaran, sehingga kemudian orang itu terhindar dari kemungkaran. Kalaupun ada kemungkaran lebih kecil tampaknya dari semua yang disampaikan. Ikhwani barakallahu fikum, karenanya sebelum saya mengakhiri karena sudah ada peringatan, paling tidak apa yang saya sampaikan adalah tulus dari hati saya yang terkeluarkan dari pikiran dan pena saya. Jelas ini bukan sesuatu yang rinci, banyak hal yang harus dirinci. InsyaAllah mendorong saya ke depan untuk lebih banyak menulis lagi, membuat perincian-perincian terhadap apa yang menjadi global di sini. Dan ada bagian-bagian lain yang memang harus kita ungkapkan, kita tulis sebagai satu masukan buat umat Islam untuk perbaikan, untuk peningkatan kualitas. Termasuk diantaranya yang sedang saya garap adalah dakwah komprehensif. Ya, ini judulnya dakwah komprehensif karena kita melihat banyak sekali ketimpangan di antaranya karena hal-hal yang parsial. Jadi dipahami oleh umat Islam, kita perlu dakwah komprehensif dan ada tema-tema lain yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan saya untuk bisa melanjutkan tulisan-tulisan itu sehingga menjadi karya yang bisa dibaca oleh umat, menjadi bimbingan buat umat dan menjadi amal soleh buat kita semuanya. Dan oleh karena itu mohon maaf atas kekurangannya. Paling tidak inilah poin-poin yang yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, melihat waktu dan kesempatan yang terbatas. Dan saya juga ingin supaya memperkaya diskusi ini, paling tidak ada masukan-masukan, kritikan-kritikan. Mudah-mudahan itu menjadi hal yang akan memperbaiki kita ke depan insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.